Oke, yang baris pertama nih penyedia jasa kesehatan ya. Ada Siloam Hospital, Mitra Keluarga, ada Rumah Sakit Hermina dan Prodia ya. Oke, ini yang ketiga ya, sektor ketiga itu yang kita mau lihat pada siang hari ini itu sektor telekomunikasi ya. Ini juga terbagi dua sebenarnya, ada dua klasifikasi utama yaitu operator telekomunikasi dan menara telekomunikasi. Oke, sentimen-sentimen apa yang mendukung? Pertama yang mungkin cukup jelas ya, pemberlakuan PSBB, di mana itu imbasnya banyak dilakukan WFH atau work from home, ini kata yang sangat familiar sama kita belakangan. Terus juga school from home gini. Ini dua yang karena kebijakan social distancing ini kan berarti kan untuk melakukan aktivitas banyak dilakukan seperti yang kita lakukan sekarang inilah via online ya. Yang tadinya mungkin seminar diadakannya secara fisik di tempat umum gitu ya. Sekarang kita lakukannya via virtual. Jadi itu kan sektor yang dia diuntungkan dengan ini ya, dengan adanya pandemi ini ya. Jadi nggak heran kalau mereka juga valuasinya sekarang naiknya cukup tinggi sekali gitu loh. Sebenarnya ini hal yang nggak perlu nunggu pandemi sih. Kita sebenarnya kan sebelum pandemi pun sudah mulai beralih ke lifestyle yang lebih digital gitu ya. Kita tahu udah banyak mungkin yang tadinya nonton bioskop, sekarang lebih banyak pilihan OTT ya namanya ya, seperti Netflix atau sekarang ada Disney juga gitu loh. Sekarang malah bioskopnya tutup gitu loh, nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau kita pasti akan dipaksa berganti. Jadi itu juga sentimen bagus untuk sektor telco. Nah berikutnya turunannya adalah kalau dengan kenaikan traffic data, ini juga tidak hanya menguntungkan operator, tapi juga permintaan sewa menara telekomunikasi gitu. Nanti kita akan lihat emiten-emitennya apa aja. Oke, untuk faktor resikonya ini agak berbeda tadi dengan dua industri yang pertama ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini yang banyak terjadi, oke sebenarnya agak lucu sih, saya sering dapat pertanyaan kenapa saham-saham ini susah naik gitu ya, karena sebenarnya banyak risiko juga, ada risiko juga walaupun ini sektornya bagus ya di masa pandemi ini, tapi ada risiko juga. Pertama itu adalah kompetisi atau persaingan antar operator. Ini yang menyebabkan perang harga sehingga tarif data turun gitu. Jadi ini lagi agak ketat ya persaingannya ya di industri telekomunikasi ini, sehingga operatornya pada berlomba-lomba juga menurunkan harganya. Kita lihat mungkin ya sekarang banyak lah kalau kita beli paket gitu kan pasti dapat banyak promo gitu kan, dapat kuotanya lebih banyak atau mungkin voice call-nya lebih tinggi gitu loh. Jadi mereka berlomba-lomba menurunkan tarifnya. Oke, yang kedua itu ini biasanya karakteristik sektor telekomunikasi itu belanja modalnya tinggi atau capital intensif, sehingga ini kenapa jadi tingkat hutangnya cenderung lebih tinggi. Ini yang saya garis bawahi karena ini sangat berbeda dengan dua industri pertama tadi ya, industri kesehatan dan industri consumer goods itu relatif malah mereka kebanyakan duit, cadangan kasnya banyak. Nah untuk sektor telco ini itu kemudian kemungkinan tidak berlaku gitu loh, karena kita tahu mereka harus terus memperbaiki jaringan infrastruktur. Kita lihat mungkin berapa tahun yang lalu tuh banyak yang masih pakai 2G ya, sekarang udah 3G aja dianggap udah ketinggalan gitu loh. Sekarang 4G dan bahkan udah ngomonginnya 5G gitu, akan dilelang sebentar lagi sama pemerintah untuk infrastruktur 5G. Kita lihat betapa cepatnya perkembangan untuk jaringan infrastruktur itu, sehingga ini kan mereka harus keep up ya, sektor-sektor telekomunikasi ini harus keep up dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Makanya ini jangan kaget kalau tingkat hutangnya cenderung pasti akan lebih tinggi gitu loh dibanding dua industri yang pertama yang tadi saya sebutkan gitu loh. Oke, kita lihat dari valuasinya ini juga mencerminkan ya, ini tidak semahal industri telco, ini tidak semahal consumer goods atau industri healthcare tadi. Kenapa itu tadi? Karena di tingkat hutangnya jujur lebih tinggi gitu loh, jauh lebih tinggi, sehingga sebenarnya valuasinya cenderung lebih rendah lah. Kayak apa? Ini masih cukup under value ya saya rasa ya, rata-ratanya sekarang di 14,2, untuk 5 tahun terakhir itu di level 19, PBV-nya juga masih cukup under value, saat ini di 2,6, sedangkan rata-rata industrinya di 3,46 ini ya. Oke, untuk emiten-emitennya kita coba teliti kembali ya, ada apa aja. Ini yang paling besar mungkin provider terbesar itu Telkom ya, Telkomsel.
TLKM kodenya. Ini banyak yang nanya, kalau boleh ini ya, ini kenapa sebenarnya sektornya harusnya kan bagus tapi harga sahamnya nggak naik-naik ini rata-rata nih semua telco ini. Kenapa sebenarnya saya sebabkan ini, kalau faktor ininya sih 2 bulan terakhir cukup banyak dilepas asing ya ininya ya. Banyak lagi yang nanya asingnya keluar kenapa gitu loh. Saya rasa sih ini asing nggak keluar di sektor telco aja ya, tapi hampir seluruh IHSG secara keseluruhan ya. Tapi mungkin sektor telco ini keluarnya paling dahsyat gitu loh. Kalau saya lihat sih pertanyaannya adalah karena mungkin asing belum percaya bahwa kita mampu menangani pandemi ini gitu loh. Tapi terlepas asing keluar atau masuk dan harganya mungkin masih belum naik, saya rasa untuk jangka panjang ini sangat baik sekali nih. Jadi kalau Telkomsel udah jelas, TLKM ini ya leadernya lah ya di industri ini. Kemarin juga sempat apa ya, ada yang menarik itu mereka sempat ada dispute ya sama Netflix, tapi sekarang sudah selesai, boleh nonton Netflix dari Telkom. Bahkan satu lagi yang baru ini untuk Disney Plus ya, ini juga bahkan kerjasamanya sama Telkomsel. Jadi saya rasa ini cukup baik. Kalau untuk swastanya mungkin yang pertama ada Excel ya, Excel Axiata. Ini sebenarnya juga sangat menarik, valuasinya pun juga masih belum terlalu tinggi ya. Tapi yang lebih menarik ini Excel mungkin pertumbuhannya lebih tinggi ya. Jadi mereka tahun 2018 kemarin cukup mengalami rugi yang cukup besar, tapi sebenarnya itu bukan rugi operasional ya, lebih ke rugi karena depresiasi mereka harus menghapus bukan menara-menaranya kalau nggak salah. Nah sejak itu karena mereka habis rugi, tahun berikutnya langsung pertumbuhan labanya jadi terlihat cukup signifikan gitu. Lalu ini ada yang mungkin ISAT ya, ini mungkin saya tidak sebaik, view saya tidak sebaik dua yang pertama ya, Telkom atau XL, Indosat Ooredoo, karena kalau XL sama Telkomsel ini mungkin pangsa pasarnya lebih jelas ya ini ya, dan XL kalau Telkom itu jangkauannya paling luas, sedangkan XL itu fokus di data. Dan mungkin yang keempat ini mungkin ini yang ngeri-ngeri sedapnya itu mungkin Friend ya, teman-teman bisa tahu Smart Friend atau Friend ini mungkin masih jauh tertinggal ya dibanding yang lain karena secara kinerja keuangan masih belum baik, dan ada isu utamanya kenapa mereka itu cukup beresiko ya, sahamnya itu mereka ada yang namanya memiliki obligasi wajib konversi. Jadi ada hutang mereka yang bisa ditukar menjadi saham. Kalau itu kan jadinya jumlah saham beredarnya akan semakin besar ya, sehingga akan menekan harganya gitu loh. Jadi kalau Friend ini mungkin lebih mungkin teman-teman juga udah tahu, mungkin agak lebih risikonya lebih high risk ya ininya ya. Oke, tadi di baris pertama itu untuk operator, yang kedua ini untuk menara telekomunikasi ya. Ada dua pemain utamanya, Tower Bersama Group, kodenya TBIG, dan Sarana Menara Nusantara TOWR. Ini sih sebenarnya mirip-mirip ya bisnisnya ya. Mereka sangat mengandalkan emiten-emiten yang di atas nih operatornya untuk menyewa menara mereka gitu loh, untuk jaringan infrastruktur, jaringan telekomunikasinya. Mungkin saya kasih background aja ya. Kalau TBIG ini dimilikinya salah satunya grup Saratoga ya, kita tahu milik Pak Sandiaga Uno, pengusaha nasional yang kemarin sempat jadi calon wakil presiden ya. Sedangkan kalau Sarana Menara Nusantara ini TOWR ini di belakangnya ini grup Jarum ya yang memiliki BCA. Jadi sebenarnya cukup menarik, dua-duanya dimiliki oleh grup yang cukup besar, dan ini mereka akan juga ikut tumbuh beriringan dengan semakin meningkatnya kebutuhan data di Indonesia. Oke, sekian ini untuk presentasinya. Thank you teman-teman. Habis ini mungkin kita akan tanya jawab ya, tapi sebelumnya mungkin saya boleh minta tolong, ini ada handle media sosial kita, boleh tolong di like atau di follow tentu aja. Ada Instagramnya @enasekuritas, lalu ada YouTube-nya juga di Enakurindo Sekuritas.